Ketemu di kelas sebelah lagi. Oke, kali ini saya akan mencoba melanjutkan membahas atau sharing tentang cara menyusun skripsi. Yang kali ini saya akan coba bahas yaitu adalah perbedaan antara rumusan masalah dan fokus penelitian. Ya, kita ketahui bersama bahwa paradigma, metode, dan tujuan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif masing-masing sangat berbeda. Oleh karena itu, terminologi antara keduanya juga pasti berbeda. Salah satu di antara perbedaannya adalah rumusan masalah dan fokus penelitian. Walaupun masih terjadi silang pendapat di kalangan para ahli, namun kali ini saya mencoba menyajikan secara substansi perbedaannya dan konsistensi penggunaannya. Ya, kita pasti semua setuju bahwa konsistensi merupakan ukuran derajat keilmiahan sebuah karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Penelitian dilakukan untuk menjawab sebuah masalah, gejala, atau peristiwa. Nah, yang terjadi di masyarakat dengan cara prosedur ilmiah. Kadangkala sebuah persoalan terlihat biasa, tetapi setelah didekati secara ilmiah ternyata bisa menjadi sangat penting, bahkan memiliki makna tertentu. Oleh karena itu, setiap penelitian selalu diawali dengan uraian awal yang mengantarkan pemahaman bahwa sebuah permasalahan layak untuk diteliti, dan uraian tersebut umumnya sering disebut sebagai latar belakang. Nah, seiring berkembangnya metode penelitian kualitatif, para ahli membedakan istilah yang tepat untuk uraian awal dalam penelitian, yaitu latar belakang dan konteks penelitian. Di sini kita bisa pahami bersama, karena istilah yang dipakai sudah berbeda, maka makna yang dibawa pasti juga berbeda. Oke, sekarang kita coba bahas latar belakang. Latar belakang merupakan komponen atau penyebab terjadinya suatu masalah yang kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah. Dari sini jelas bahwa latar belakang dan rumusan masalah adalah dua nilai terkait satu sama lain yang saling berhubungan sebab akibat. Karena dari awal sudah diketahui masalahnya, maka penelitian kuantitatif tidak akan berubah dalam perjalanan penelitiannya. Bahkan, pertanyaan dalam penelitian sudah dirinci dalam kuesioner. Semua berjalan runtut. Maka dari itu, penelitian kuantitatif tidak lagi memerlukan identifikasi masalah, melainkan merumuskan masalah secara tegas. Dan lagi, temuan yang dihasilkan juga bisa dirumuskan melalui hipotesis, dan akhirnya itu menjadi salah satu komponen yang wajib ada pada penelitian kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian kualitatif semua masih bersifat tentatif. Semua yang dilakukan peneliti masih berupa perkiraan ataupun rabaan, belum bisa menemukan poin utama yang pasti dan benar-benar bisa dipastikan menjadi sesuatu yang dapat diteliti. Ya, walaupun manusia merupakan makhluk yang berkehendak dan kaya ide, tetapi panca indera manusia masih memiliki keterbatasan. Karena keterbatasan itulah, maka tahap awal penelitian kualitatif masih berupa identifikasi awal yang masih belum pasti bisa dilanjutkan untuk diteliti atau tidak bisa dilanjutkan. Bisa disebabkan karena kurangnya informasi untuk bisa menjadi data, atau mungkin ruang lingkupnya tidak memberikan kontribusi yang bernilai tinggi untuk perkembangan keilmuan. Nah, wawancara merupakan metode utama, bahkan menjadi cara pertama untuk bisa memperoleh data, dimulai dengan hal-hal yang biasanya bersifat umum. Informan atau subjek penelitian diberikan keleluasaan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan topik penelitian. Di poin inilah kadangkala peneliti menemukan isu-isu
atau fenomena yang mungkin mirip atau bahkan sangat berbeda dengan rancangan penelitian yang sudah disusun. Nah, karena ketidakpastian itu, maka uraian awal lebih cocok disebut dengan konteks penelitian. Karena dengan begitu peneliti memiliki keleluasaan ruang untuk melakukan penyesuaian tema yang akan diteliti. Nah, perubahan isu atau fenomena biasanya kan berasal dari expert judgment peneliti, atau mungkin dari partisipan atau informan, ataupun mungkin dari referensi pustaka dan lain sebagainya. Karena itu sangat penting bagi peneliti kualitatif untuk menentukan informan yang memang benar-benar memahami atau menguasai tema yang akan diteliti. Nah, sampai sini kita dapat melihat sangat jelas perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif, sumber perolehan data adalah sampel yang diberi kuesioner yang lazimnya disebut dengan responden. Kemudian responden tadi tidak memiliki kesempatan atau ruang untuk menjelaskan selain pilihan-pilihan jawaban yang ada pada kuesioner. Kemudian dari kuesioner tersebut juga menunjukkan bahwa peneliti lebih mengetahui atau memahami tema penelitian karena rancangan kuesioner dibuat oleh peneliti itu sendiri. Nah, dari situ juga bisa dilihat kualitas penelitian kuantitatif itu tolak ukurnya bisa dari kualitas kuesioner dan keterwakilan sampelnya. Nah, tentu berbanding terbalik dengan kualitatif. Di kualitatif sumber perolehan data berasal dari wawancara yang selanjutnya disebut dengan informan. Sedangkan informan memiliki kesempatan dan ruang yang sangat luas untuk menjelaskan tema yang akan diteliti. Di mata informan, peneliti adalah orang yang diberitahu tentang hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti. Kadangkala peneliti bisa menjadi rekan, diskusi, dan lain sebagainya. Kualitas penelitian kualitatif tergantung dari kecakapan peneliti dan kualitas informannya. Karena syarat dari penelitian kualitatif adalah kekayaan data atau informasi. Dari penjelasan itu semua, kalau disimpulkan, uraian awal yang mengantarkan masalah yang diteliti pada kualitatif disebut konteks penelitian, dan isu yang akan dijawab disebut fokus penelitian. Sedangkan pada kuantitatif, uraian awal yang mengantarkan ke masalah yang diteliti disebut latar belakang, dan isu yang akan dijawab disebut rumusan masalah. Kendati demikian, apabila dari awal sudah menggunakan latar belakang dan rumusan masalah, tidak total salah. Karena dalam penelitian itu hak masing-masing peneliti. Sesuai tingkat pemahaman, sesuai tingkat referensi, dan lain sebagainya. Tetapi, poin intinya adalah konsistensi merupakan ukuran derajat keilmiahan sebuah karya ilmiah. Dari situ kita bisa mengukur apakah kita sudah menerapkan konsistensi yang memang sudah benar-benar harus diterapkan dalam melakukan penelitian atau belum. Kira-kira itu yang ingin saya sharingkan kali ini. Apabila ada yang memiliki pemahaman yang berbeda atau pemikiran yang berbeda ataupun bahkan referensi yang lebih lengkap, bisa minta tolong di-sharingkan, kita saling sharing. Mungkin ada sesuatu hal yang perlu saya juga benahi dalam pemahaman yang sudah saya tangkap hingga saat ini. Terima kasih, sampai ketemu di video sharing menyusun skripsi berikutnya.